Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, terima kasih Kang Akong yang sudah mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol santai tentang PAZ. Jadi PAZ itu saya pertama kali kenal itu lewat iklan di Facebook. Ketika pertama kali melihat tampilannya iklan itu, saya melihat kok kayaknya menarik ini acaranya. Ya, latar belakangnya memang sebelumnya saya sudah kenal dengan pengobatan herbal gitu ya. Tapi tidak yang terapis, ya. Terapis sebatas bekam, kiropraktik. Nah ini kok saya melihat ini kok tampilannya menarik, kemudian materinya juga masih muda ini. Ya udahlah, tak coba-coba gitu. Akhirnya saya daftar, kemudian saya datang di sana. Ya, sambil masih bertanya-tanya bagaimana PAZ itunya, tapi setelah 2 hari dan di sana mendapatkan hal-hal yang cukup fantastis ya, di depan panggung dibuktikan sama Ustadz waktu itu bisa sembuh sakit yang macam-macam berat lah gitu. Akhirnya pulang sana ya langsung saya follow up, saya praktekkan, dan yang jadi pasien pertama kali saya adalah anak saya sendiri. Dia pulang dari kos-kosannya di Solo dalam kondisi yang lagi sakit wasir. Sudah 7 hari ini wasirnya kumat. Tiap hari setiap BAB itu selalu mengeluarkan darah dan banyak gitu. Nah akhirnya saya dengan kondisi workshop waktu itu kan nggak seperti sekarang ini, jadi seadanya, modulnya itu sangat tipis sekali dan penjelasan dari di pelatihan itu juga tidak sesistematis seperti sekarang ini. Tapi apa yang bisa saya tangkap saya lakuin, dan alhamdulillah dengan gerakan-gerakan diagnosis yang boleh dikatakan ya coba-cobalah, kok dilalai anak saya sembuh gitu wasirnya. Besok ketika dia BAB clear, kemudian besoknya lagi clear lagi, sampai saya ceritakan ke istri saya yang dokter itu, dia nggak percaya. Paling kebetulan gitu Kang Tong. Pelatihan pertama ikut di Jogja bulan Juli. Ya, bulan Juli. Nah, saat itulah saya yang sudah lama nggak praktek dokter itu. Nah, sejak saat itu saya mulai berani praktek lagi, tapi praktek yang lain ya. Praktek PAZ. Iya, terapis pas. Ya, jadi ini pula yang saya kira harus dilakukan oleh para pastroper baru sekarang ini ya, bahwa jangan takut-takut untuk nyari pasien untuk kita tolong. Kita niatnya untuk nolong, juga untuk diri kita sendiri, juga untuk bahasa Jawanya itu ngelanyahke ya. Sebab kalau kita workshop, pelatihan, cari ilmu, kita nggak praktekkan, cuma disimpan aja di otak kan percuma. Makanya waktu itu saya juga cari pasien di masjid ya. Saya kan jamaah di masjid. Nah, ada anggota jamaah yang kayaknya perlu dibantu, saya bantu. Teman saya yang ibunya stroke, saya datangin, dan seterusnya semacam itulah. Yang akhirnya ya alhamdulillah lama-lama tambah sambil terus kita buka-buka ya modulnya yang tipis itu. Nah, sambil juga buka YouTube-nya. Waktu itu masih sangat banyak sekali YouTube-nya dari Mas Anjra itu yang istilahnya dapurnya pas lah. Itu dibuka juga itu di YouTube itu. Nah, saya buka juga, dan alhamdulillah lama-lama ya sampai sekarang ya meskipun belum 1000 ya di atas 500 lah, sampai dari Juli sampai sekarang ini, dengan ya nggak sedikit juga yang buat saya itu spektakuler begitu hasilnya. Biiznillah, wasilah dari pas ini melalui tangan saya begitu. Jadi kalau sebelumnya waktu jadi dokter umum itu paling hanya yang ringan-ringan lah ya, namanya dokter umum kan. Nah, paling hanya pusing, masuk angin, vertigo, asma dan sebagainya, itu pun hanya berupa obat. Nah ini kok
dengan pas ini kok Masya Allah. Berat-berat ya. Masya Allah, berat-berat dan luar biasa sekali hasilnya itu. Contohnya yang pertama adalah bayi. Bayi itu bayi baru umur berapa hari gitu ya, udah masuk rumah sakit karena kejang. Terus kebetulan ibunya itu tahu saya terapis pas, terus nelpon saya dan saya mengizinkan. Terus akhirnya bayinya dikeluarin dari rumah sakit dan ya kita terapi dengan baby pas ya. Alhamdulillah itu. Kebiasaan kejangnya yang selama ini ada itu langsung sama sekali nggak ada, hilang sama sekali sampai sekarang ini. Kemudian asma juga ada anak yang 3 tahun, sejak kecil, sejak bayi itu selalu hampir tiap pekan itu nebulizeran ya, di asap itu rumah sakit tuh UGD. Kena hujan sedikit udah sesek gitu, capek sedikit udah sesek gitu, sampai ya capek lah itu orang tuanya itu. Alhamdulillah dengan baby pas itu sampai sekarang itu alhamdulillah. Dan Masya Allah itu ketika di baby pas itu muncul gejala-gejala yang kayak aneh gitu, kayak aneh. Dan orang tuanya ternyata setelah kita tanya, Pak ini kok ada aneh gitu, kayak anaknya mendelik gitu. Orang tuanya baru ngomong itu kalau iya Pak dokter, memang kami di rumah itu banyak pusaka gitu. Jadi luar biasa sekali efek dari terapi pas itu. Ternyata tidak hanya masalah fisik ya, barangkali loh. Dari lihat dari gejalanya itu kayaknya itu ada unsur-unsur ke sana ya, ke jin gitu ya. Itu asma. Kemudian ada lagi yang Hirschsprung ya. Hirschsprung itu anak kecil umur berapa ya, kalau nggak salah 5 tahun, dia udah didiagnosis oleh dokter sebagai Hirschsprung yang harus operasi ya. Ususnya itu nggak ada ada bagiannya nggak punya saraf, nah sehingga dia nggak bisa BAB. Sudah berapa, jadi kalau BAB itu cuma kayak tai kambing, dan itu cuma sekali aja itu. Nah akhirnya perutnya gede, kembung dan sebagainya kok. Alhamdulillah setelah kita baby pas juga itu, Masya Allah luar biasa, nggak jadi operasi. Padahal sudah disuruh, sudah ada jadwalnya operasi. Dan normal sampai sekarang alhamdulillah. Ini terakhir kemarin itu WA saya normal. Ada lagi jantung bocor. Ini sudah agak besar, SMP kelas 1. Dia kebetulan atlet silat ya, atlet silat di tingkat kabupaten. Datang ke saya baru di terapi sekali itu. Kebetulan 2 hari berikutnya dia ada jadwal untuk kontrol ke rumah sakit. Nah di sana di ekokardiografi sama dokternya kaget. Dokternya bilang ke orang tuanya, Pak ini diapain Pak? Loh kenapa dok? Ini kok bolongannya sudah nggak ada, itu bolongan di jantung bocornya itu ya. Terus bapaknya ya cuman senyum-senyum aja, nggak mau terus terang gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu. Dan semua pasien berarti sekarang nggak pernah ya kasih obat gitu ya, tanpa obat itu betul ya? Iya betul-betul empatnya PAZ itu kita praktekkan ya, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat yang jelas gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita sebelumnya itu sudah punya komunitas ya, yang sering selalu ngaji itu untuk mengingatkan kita pada rajin ibadah gitu. Tapi ketika kenal Ustadz ini ada satu hal yang saya rasakan betapa luar biasanya, yaitu muncul semangat giroh berislam itu tambah naik lagi. Yang pertama ketika kita melihat beliau di panggung ya, di panggung workshop itu menceritakan tentang semangat keislaman untuk mengembalikan jalan Islam dalam hal pengobatan,
Kemudian di luar itu juga ketika kita berinteraksi dengan beliau sering sekali mengingatkan dalam kuliah subuhnya, dalam kesehariannya itu untuk mempersiapkan diri kita menghadapi akhir zaman, di mana kondisi akhir zaman itu adalah kondisi yang sedemikian krusial. Kalau kita tidak persiapkan maka kita akan berdosa, baik itu kita sendiri yang besok mengalaminya maupun anak dan cucu kita yang mengalaminya. Nah itu kemudian memunculkan sebuah ya semangat yang baru ya, yang selama ini nggak ada itu. Semangat untuk bagaimana saya memperbaiki lagi ibadah saya, keislaman saya. Dan luar biasa sekali betapa Ustadz itu yang namanya tadabbur itu, Masya Allah. Saya sendiri pernah di tulisan Facebook saya yang itu adalah saya transkrip dari Ustadz ya, tentang problem pernafasan itu. Nah itu kan beliau ambil dari inspirasinya mentadaburi surat An-Naml ayat 125. Beliau pesan kepada saya, Dr. Di, caranya antum itu mentadaburi Quran itu, udah ini surat An-Naml ayat 125, baca ulang, belasan, puluhan, ratusan kali. Nanti kalau sudah antum baca ulang-ulang, antum akan ketemu. Ternyata begitu cara beliau itu mentadaburi yang Al-Quran yang diajarkan kepada saya. Kemudian saya mencoba praktekkan, baru 10 kali saya ulang-ulang kok saya sudah bosan itu. Jadi saya sampai geleng-geleng, bukan luar biasa sekali beliau Ustaz, cara mentadaburi Al-Quran itu yang sampai sejauh itu, dan berhasil ya, tentunya karena memang beliau punya latar belakang ilmu dan sebagainya yang cukup sehingga bisa menghasilkan tadabbur surat An-Naml ayat 125 yang sedemikian luar biasanya, yang saya posting di Facebook itu untuk semua teman-teman Pastroper dan untuk semua umat manusia ya, yakni problem pernapasan. Ada 4 problem pernapasan itu yang ya insya Allah sangat bermanfaat buat saya dan yang lainnya. Kalau saya sudah seringkali menyampaikan kepada Ustadz sendiri, juga kepada teman-teman di pengurus pusat PAZ itu, bahwa apa yang konsep dari Ustadz Waham ini, Ustadz Haris Muzahid ini tentang pengobatan, tentang mengobati penyakit itu sebenarnya sangat pantas untuk mendapatkan Nobel. Bahkan sekian Nobel ya, dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Kalau Nobel itu kan hanya yang kecil saja dikasih Nobel. Nah ini Ustadz itu hal yang kecil itu banyak sekali, apalagi hal yang besar. Berarti kalau dikumpulkan berapa Nobel aja itu. Dan inilah ya apa yang sudah dikonsepkan oleh UHM ini, itu bagi saya itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya lebih dari cukup untuk diamalkan, bahkan sampai untuk anak saya, untuk cucu saya, untuk sampai sekian tahun ke depan itu insya Allah masih sangat relevan itu. Ya mungkin dari saya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.